Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan kebangkitan Kristus. Dia telah bangkit dan dia hidup. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita mau ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang membuktikan bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir untuk menjamah dan melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita rayakan kemenangannya. Mari kita bersorak-sorai memuliakan namanya. Sebab dia Allah yang berperang ganti kita. Haleluya. Mari kita tinggikan dia. Amin. Biasa
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah kita menyembah di dalam kudus hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir menjamah dan melawat kita, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kepada kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir dan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Yes. Mari kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
menang, Engkau dahsyat. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Karena itu di tengah sukacita ini berfirmanlah Tuhan, sampaikanlah isi hatimu terus bagi kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh tetap tinggal dalam kebenaran firman-Mu, dan kami menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, bersama katakan amin. Amin, amin. Kita naikkan satu pujian. Dia lahir untuk kami. Bahwa seorang yang bernama Yesus telah bangkit dari kematian. Ya, haleluya. Dan kalau sampai sekarang ada 2 kubur di Israel, ya, dua-duanya kosong, saudara-saudara, yang menunjukkan bahwa Yesus memang benar-benar telah bangkit. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini kita mau mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kiranya memberikan kita kekuatan, memberkati kita. Di dalam Matius pasal ke-28, kalau kita perhatikan firman Tuhan, Matius pasal ke-28, saya akan bacakan dari ayat pertama, saudara-saudara, sampai ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu."
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setuju atau setuju dunia ini kepada kebangkitan Kristus Yesus. Tetapi fakta dan sejarah mencatat bahwa memang Yesus telah bangkit dari kematian, dan bahwa tidak pernah ada seorang pemimpin agama manapun juga, nabi-nabi atau pemuka agama manapun juga yang telah lahir dan mati dan bangkit kembali kecuali satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena memang Dia adalah Allah yang hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini memproklamirkan, menegaskan beberapa kebenaran-kebenaran yang luar biasa, saudara-saudara. Yang pertama adalah menunjukkan memang Dia adalah Allah yang hidup. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Allah yang hidup. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 22 tercatat seperti berikut ini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu ia telah katakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah bahwa Yesus telah bangkit menunjukkan memang Yesus itu adalah Allah sendiri, saudara-saudara. Karena itu dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama dan kedua dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah turun ke dunia menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus bukan manusia biasa, saudara-saudara. Karena Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus. Setuju atau tidak setuju, sepakat atau tidak sepakat agama-agama lain, mereka boleh mempelajari kitab-kitab suci mereka. Apa yang kitab suci mereka katakan kalau ada menyangkut Yesus Kristus, bahwa Yesus dilahirkan karena Roh Kudus melalui seorang wanita, perawan Maria. Mengapa dikatakan perawan Maria? Penegasan perawan Maria ini sangat menjadi penting karena memang Maria belum pernah berhubungan secara pria dan wanita dengan orang-orang. Belum pernah dia melakukan hubungan jasmani dengan seorang pria, tetapi dia mengandung karena Roh Kudus. Roh Allah lah yang membuat Maria mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup. Maka tidak mungkinlah kalau dia Allah yang hidup itu dapat dibelenggu, dapat diikat, dan dapat mati dan tidak bangkit lagi. Dia mati karena dia harus menjalankan satu misi daripada Bapa yang telah memfasilitasinya. Bahwa sekarang begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga diberikannya putra yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kebenaran firman Tuhan yang pertama yang menghiburkan kita, kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang setia, bahwa pasca kebangkitan Tuhan menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sendiri. Haleluya. Bersyukur kita memiliki Allah yang seperti ini, saudara-saudara. Tidak Allah yang katanya, tidak Allah yang katanya, tetapi Allah yang real. Dia mati di atas kayu salib, dikubur, pada hari yang ketiga dia bangkit. Kebenaran firman Tuhan yang kedua, saudara-saudara, yang menghiburkan saudara dan saya adalah dengan kebangkitannya dia menggenapi janji-janji perkataannya. Dia menggenapi janji perkataannya. Perkataannya tetap dan kekal. Bukan bagi semua orang, tetapi bagi orang-orang yang memang setia menjadi muridnya, menjadi orang-orang yang menjadi orang percaya kepadanya. Beberapa kali ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, saudara-saudara, di dalam pelayanannya, maka Yesus berkata tercatat dalam Matius pasal 16 ayat 21, bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Beberapa kali Yesus ini mengatakan dalam Matius pasal 17 ayat 22 dan 23, dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Dengan jelas dikatakan dia harus ke Yerusalem, mengalami aniaya, penderitaan, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak seorang pun berani mengatakan tentang kematian dirinya secara jelas. Mungkin ada orang yang berkata, meramalkan dia akan mati pada kapan, saudara, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Tapi nyatanya meleset semua, saudara-saudara. Tidak ada orang yang seperti Yesus, karena Yesus bukan orang biasa. Dia adalah manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya. Karena itu dia bangkit, saudara-saudara. Bersukacitalah dan berbahagialah kita karena kita punya Allah yang menepati janji-janjinya. Perkataannya dapat dipercaya, saudara-saudara. Kalau dia berjanji dia genapi, berarti apa yang dijanjikan kepada saudara dan saya pasti akan digenapi. Cuma yang menjadi persoalan seringkali kita tidak sabar menanti janji itu. Padahal Allah merancangkan sesuatu, saudara-saudara, bagi kita semua, bahwa dia ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Dia ingin memberikan yang terbaik dan ingin melatih sabar dan tetap percaya kepadanya. Terkadang kita yang tidak sabar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita yang tidak sabar, sehingga kita katakan, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Mengapa belum? Mengapa belum? Dan mengapa belum? Padahal kalau kita sabar menanti, satu hari kelak akan terbuktilah bahwa janjinya ya dan amin. Orang hamba Tuhan dengan begitu indah mengarang sebuah lagu, Indah Rencanamu Tuhan. Saudara-saudara tentu tahu lagu itu, yang mengisahkan ketika awalnya segala sesuatu dirasakan berat sekali. Karena belum mengerti, belum tahu pasti, tetapi rasanya aduh berat ku rasakan, katanya. Hati menderita dan ku tak berdaya. Tapi ending lagu itu berkata, tapi ku mengerti sekarang. Sekarang dia baru tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Nah, karena itu berbahagialah saudara dan saya yang memiliki Allah seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mati? Yes. Tapi ingat,
3 hari dia bangkit seperti yang dia janjikan. Artinya tidak ada kuasa di dunia ini yang akan bisa mengikat Tuhan Yesus Kristus. Dia berkuasa di atas segala-galanya. Hal yang ketiga yang memberkati kita di dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Paskah, saudara-saudara. Kuasa maut telah dikalahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang di dunia ini, setuju atau tidak, ternyata yang paling ditakutkan adalah ketika menghadapi saat-saat kematian. Kenapa? Karena begitu banyak orang tidak mendapatkan kepastian kemana akan pergi setelah meninggalkan dunia ini. Hanya di dalam Kristus Yesuslah kita mendapatkan jawaban yang pasti. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Ini berarti Yesus adalah satu jalan, kebenaran, hidup untuk sampai kepada Bapa. Ketika kita ini percaya dengan sungguh-sungguh, setia melakukan firman Tuhan, bukan orang-orang Kristen yang hanya datang ke gereja tiap minggu tetapi tidak punya keyakinan iman dan tidak memiliki keyakinan bahwa dia telah menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika saudara dan saya sadar melakukan firman Tuhan, sehingga kita bisa berkata, "Terima kasih Tuhan, aku tahu aku menjadi anakmu yang menyenangkan hatimu dan anakmu yang sungguh-sungguh," kita pasti dapat berkata bahwa janjimu ya dan amin, dan engkau berjanji memberikan hidup yang kekal kepada aku. Oh haleluya. Karena itu berbahagialah kita, karena Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Tercatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58 sebagai berikut. "Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami tekanan-tekanan yang cukup berat, saudara-saudara. Tetapi satu hal saya ingin katakan, percayalah janjinya. Percayalah bahwa Yesus telah menang daripada kematian. Dia telah bangkit, kuasa maut telah dikalahkan. Bersukacitalah kita karena kita memiliki Allah yang memberikan kesempatan pada kita untuk hidup berkemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena firman-Nya berkata, "Bila Allah beserta dengan kita, siapakah lawan kita?" Bila Allah beserta kita, tidak ada lawan kita. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana Allah ada di pihak kita. Mengapa Allah ada di pihak kita? Karena kita hidup berkenan. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka Allah akan menyertai saudara dan saya. Menjadi kekasih Allah bukan berarti saudara dibebaskan dari pergumulan dan persoalan. Yang menjadi masalah menjadi kekasih-kekasih Allah adalah persoalan boleh datang, tetapi kekuatan daripada Allah akan tetap menyertai kita sehingga kita tetap bertahan menghadapi persoalan-persoalan seperti burung Raja Wali yang diperbaharui sayapnya menghadapi badai. Bukan dia terpuruk, tetapi dia terbang semakin tinggi melewati badai kehidupan itu. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitannya hanya akan dapat dirasakan
dan dialami dalam hidup orang-orang yang merindukan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencintai Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kebangkitannya hanya akan dapat dirasakan dan dialami dalam kehidupan orang-orang yang merindukannya, yang mencarinya dengan sungguh-sungguh dan mencintai Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tetapi alangkah menyedihkannya kalau kita mendengar satu firman Tuhan yang berkata, bangsa ini, manusia ini, orang-orang ini mendekat kepadaku dengan bibir mulutnya saja, padahal hatinya menjauh daripadaku. Jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Karena itu saudara-saudara, jagalah keberadaan kita. Jagalah kesetiaan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Karena pengenalan Tuhan bukan hanya mengetahui tentang Dia dalam pelajaran teologi saja, tetapi lebih terasa dalam momentum kehidupan yang Dia izinkan kita alami, proses-proses kehidupan, pergumulan-pergumulan dan kesukaran-kesukaran yang harus kita hadapi. Semua itu hanya ingin menunjukkan kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang hanya dirasakan dan dapat dialami kebangkitannya oleh orang-orang yang mencari dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 membuat sebuah catatan firman Tuhan sebagai berikut, ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjengkuk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia mengatakan hal itu kepadanya, kepada murid-murid Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu kebenaran yang keempat adalah kebangkitannya hanya dapat dirasakan dan dialami dalam hidup orang-orang yang merindukan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencintainya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ketika kita mengingat kebangkitan Tuhan, Paskah ini, Dia hidup karena Dia Allah yang berkuasa. Yang pertama saudara-saudara, Dia adalah Allah yang hidup. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janjinya pasti digenapi. Yang ketiga, kuasa maut, kuasa yang paling dahsyat telah dikalahkan olehnya. Keempat,
kebangkitannya hanya dapat dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, merindukannya. Orang-orang demikianlah kepadanya Tuhan akan menyatakan dirinya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, memberkati kita, membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari hadiratnya, lebih sungguh-sungguh lagi mempermuliakannya, lebih sungguh-sungguh mengasihinya, lebih daripada segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Tuhan Yesus hidup. Amin. Yes, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang ajaib Tuhan. Yang memberikan kebahagiaan, ketenangan, jaminan Tuhan bahwa Engkau ada menyertai kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah salah dalam janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari kita naikkan sebagai penutup satu pujian. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang besar melimpah bagiku. Dari awal katakan Engkau ada bersamaku. Mari jemaat bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, rindu mencari Engkau. Dan Tuhan, kami sungguh-sungguh mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena itu. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Bapa, kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya penyertaan pertolongan-Mu menyertai kami selalu, menyertai umat-Mu. Karena itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan pandanglah wajah-Nya. Kiranya segala berkat, rahmat, anugerah, sukacita yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menuntun, menjaga hati dan langkah kita, kiranya menyertai kita, selalu ada dalam hidup kita, sekarang sampai selamanya. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya, bersama-sama yang diberkati kita katakan amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus hidup.